Minggu ini seminar, jadi ada ruang tanya jawab. Persiapkan pertanyaan Bapak Ibu, saudara-saudari sambil jalan nanti boleh ya. Tema kita adalah erosi iman. Ya, erosi iman. Erosi itu bukan bahasa teologi, itu bahasa ilmu geologi. Karena itu saya akan mencoba memakai istilah-istilah geologi dan mengkoneksikannya, mengkorelasikannya dengan teologi. Wah, keren dengernya ya. Biasanya dengernya integrasi teologi dan psikologi. Kali ini geologi dan psikologi. Apa korelasinya? Yaitu bahasa teologinya adalah iman, bahasa geologinya adalah erosi. Ya. Erosi apa sih? Ya. Kita akan bahas bersama-sama. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 5 dan satu lagi nanti Kolose 2 ayat 8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita melihat gambar yang ada di layar, maka kita pasti sepakat bahwa ini adalah erosi. Ya, erosi itu kawan dengan yang namanya abrasi. Ya, kalau abrasi itu spesial bahasa pengikisan di pantai. Ya, abrasi. Karena itu termasuk abrasi, tapi abrasi dengan erosi ya beda-beda tipis. Erosi itu katanya lebih luas. Erosi bisa pengikisan batuan, bisa pengikisan bukit, ya, dan akhirnya nanti mengakibatkan pergeseran tanah longsor dan lain sebagainya. Itu adalah dampak dari erosi, ya, yang artinya adalah pengikisan tanah. Ya, karena itu erosi itu biasanya dimaknai secara negatif. Kalau udah erosi pasti nggak bagus. Ya, makanya tadi gambarnya erosi iman, gambarnya bentuk hati, ya, yang melambangkan iman, lalu dia retak-retak, kering kerontang, ya, seperti tanah yang sudah lama tidak kena air hujan. Ya, kita sepakat, ini dampak erosi. Tetapi kalau kita melihat gambar yang kedua, ya, mungkin kita agak mulai ragu-ragu. Ini dampak erosi atau bukan? Ya, kok keren banget sih? Ya, itu bukan lukisan ya, itu foto. Grand Canyon yang diambil dari kamera. Ya, apakah itu kamera saya yang memfotonya? Tentu saja bukan. Ya, orang lain. Ya, saya ngambil gambarnya dari internet. Ini Grand Canyon yang begitu indah kalau diartikan ya ngarai megah. Ya. Di Indonesia juga ada, jangankan ke Grand Canyon yang di Amerika. Ke Grand Canyon Pangandaran aja saya belum pernah. Nanti searching Grand Canyon Pangandaran ada. Atau ngarai yang sangat terkenal di Indonesia, ngarai Sianok di daerah Bukit Tinggi sana. Ya, kok jadi kayak Menteri Pariwisata ngomongnya ya. Itu ngarai. Nah, ini juga dampak dari erosi. Tetapi ada yang mengerikan,
ada yang menakjubkan. Tapi kita lihat di situ nggak ada orang bertani ya. Ya, yang di Pangandaran itu lebih tepat disebut bukan Grand Canyon, tapi Green Canyon karena banyak pohon-pohonnya, hanya kayak tebing banyak pohon ya. Jadi dia nggak kering kerontang, dia masih subur. Karena itu saya lebih senang menyebutnya Green Canyon. Ya, ini juga dampak erosi. Ya, kalau kita masih ingat pembelajaran dulu geografi, ya, atau ilmu bumi, ya dijelaskan bahwa erosi bertanggung jawab atas seluruh bentuk permukaan bumi. Ya, atas seluruh bentuk permukaan bumi, termasuk Grand Canyon. Ya. Mungkin kita pikir, atau mungkin dari awal penciptaan dunia udah bentuknya Grand Canyon seperti itu. Ya tidak tahu, tapi yang pasti air itu memang menyebabkan erosi. Hujan panas, terjadi pelapukan, dan kemudian tanah tergerus sedikit demi sedikit. Ya kalau di pantai, kena hantam air laut, lalu sebagian partikel atau sebagian material yang rontok itu dibawa oleh air, sehingga terjadi yang disebut erosi atau abrasi. Nah, berikutnya, yang saya renungkan ya dari erosi ini, ya ternyata iman bisa mengalami. Saya disclaimer dulu ya, ini bukan pembelajaran teologi sistematika, ya tetapi belajar dari ilmu geologi dan menariknya sebagai pembelajaran bagi keimanan kita, iman Kristen kita, dan apa yang bisa kita renungkan dan pelajari untuk diterapkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya menyebutkan bahwa iman itu bisa mengalami erosi, ya, terkikis, lalu bisa juga abrasi. Abrasi itu tadi, yang di pantai terkena air laut dan lama-lama terkikis. Lautnya tambah lama, tambah habis. Ya. Lalu bisa juga mungkin kita merasa, oh kalau iman saya tidak terbuat dari tanah Pak Pendeta. Saya dari besi, padat. Ya, besi pun bisa korosi. Korosi itu karatan. Ya, kalau dibilang karatan kita tahu semua. Ya, korosi itu bahasa akademiknya, bahasa kamusnya, ya. Atau ini yang lebih serem, kalau erosi, abrasi, korosi itu perlahan-lahan. Perlahan-lahan tidak tiba-tiba. Tapi ada yang tiba-tiba, yaitu erupsi dan subduksi. Wah, apa ini? Erupsi itu gunung meletus. Ya. Kalau iman itu udah meletus, hancur berkeping-keping. Ya. Yang terakhir subduksi. Subduksi itu apa? Subduksi itu sambungan lempengan, entah itu lempeng benua atau lempeng samudra, lalu karena berat jenisnya berbeda, walaupun dia menempel itu ada tekanan. Ada tekanan. Nanti setelah beberapa waktu, yang lebih berat akan jatuh ke bawah dan masuk ke sampingnya. Dan yang naik ke atas itu mengakibatkan gempa dahsyat. Ya, contohnya gini, ya. Ini yang lebih berat yang ini. Maka lama-kelamaan sambungannya akan gini. Nah, akan ya, terjadilah gempa, ya, gempa tektonik itu akibat subduksi. Nah, kalau iman yang salah, ya itu bisa erupsi, bisa subduksi. Ya, imannya salah, keliru, ya. Tetapi iman, walaupun imannya benar, walaupun imannya bagus, tetapi kalau kita salah menerimanya, ya bahasanya dibilang iman yang taken for granted. Karena iman itu dianugerahkan Tuhan, keselamatan itu dianugerahkan Tuhan, maka kita secara salah menjalani keberimanan kita tanpa mau berusaha melakukan apapun. Karena merasa kan anugerah Tuhan, ngapain saya capek-capek? Ya, itu adalah pemaknaan yang keliru terhadap anugerah yang diberikan Tuhan, baik itu anugerah keselamatan maupun anugerah iman. Iman itu dianugerahkan juga. Tetapi Tuhan mau kita jangan kayak anak kecil. Minta-minta terus. Apa-apa mau pakai baju minta dikancingkan. Ya. Mau pergi minta diantarkan. Mau makan minta dimasakkan. Ya, bisa nggak gitu Tuhan? Bisa. Tapi itu tanda-tanda orang yang masih balita. Ya. Kalau orang semakin dewasa, semakin besar, orang tuanya mampu melakukan segala sesuatu buat anaknya, tetapi dia tentu tidak mau. Itu orang tua yang baik dan benar. Ya,
Kalau semua disediakan oleh orang tua, maka kita bukan sedang mengasihi anak kita, tetapi sedang merusak dia perlahan-lahan. You spoil your child. Merusak anak dengan cara memanjakan. Karena itu Tuhan juga mau sebagai orang Kristen, kita tidak boleh imannya selalu level balita. Kita harus terus bertumbuh dan bertambah di dalam kedewasaan iman. Karena itu jika iman dibiarkan, maka atau kita biarkan saja tanpa ada upaya dari kita untuk merawatnya, untuk menyiramnya, menumbuhkannya, menumbuh kembangkan iman kita, maka sadar atau tidak, iman itu akan mengalami erosi atau abrasi atau korosi, erupsi dan subduksi jangan sampai, itu hancur. Kalau erosi masih ada bentuknya, cuman di pinggir-pinggirnya sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Nah, berikutnya ini pembelajaran yang luar biasa, yang pas saya pandang-pandang, saya dapat sesuatu, pembelajaran. Ini juga ilmu geologi ya. Ada yang pernah melihat pemandangan seperti ini? Biasanya ini di dalam gua. Di dalam gua. Ada bentuk batu-batu yang ujungnya tajam. Ada yang dari atas ke bawah, ada yang dari bawah ke atas. Yang dari atas ke bawah, yang makin ke bawah makin runcing, itu namanya stalaktit. Stalaktit. Walaupun saya anak IPS tahu juga ya. Tahu juga, karena ada di geografi juga ada irisan-irisan pembelajaran IPS yang ada keterkaitannya dengan IPA. Stalaktit itu adalah batuan yang bentuknya seperti itu ada di gambar, tetapi itu terbentuk dalam waktu yang lama. Karena apa? Karena air juga, karena ada erosi juga. Jadi dari dinding atas atau dari atapnya gua itu, menetes air dan membawa partikel-partikel. Dan setelah waktu yang begitu lama, lama-lama itu bisa membentuk batuan. Batu bisa panjang-panjang gitu. Jadi makin ke bawah dia makin runcing. Yang nggak tajam banget sih, tapi runcing ke bawah. Itu namanya stalaktit. Lalu setelah di ujung batu itu airnya menetes. Airnya menetes, partikel yang di bawah itu jatuh ke bawah. Dan bisa dalam waktu yang lama itu membentuk batuan yang sebaliknya. Yang di bawah bentuknya lebih besar, makin ke atas makin runcing. Itu namanya stalagmit. Stalagmit. Bentuknya mirip, tetapi stalaktit dari atas ke bawah, sedangkan stalagmit dari bawah ke atas. Saya melihatnya, mengkaitkannya dengan ilmu teologi, bagaimana manusia sebagai ciptaan Tuhan, yang dulunya dan seharusnya memang selalu bersifat teosentris hidupnya. Dari atas ke bawah, Tuhan menciptakan dunia. Tuhan datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Itu teosentris. Tetapi lama-kelamaan manusia menjadi bersifat antroposentris. Dari bawah. Dari bawah. Namanya sentris itu artinya pusat. Center. Berpusat kepada manusia. Maka seperti bentuk pemerintahan saja. Misalnya dulunya bangsa Israel dipimpin langsung oleh Tuhan. Teokratis. Tuhan akan memberitahukan kepada hambanya, imam atau pemimpin bangsa Israel. Dan Musa, Harun dan keturunannya akan memberitahukan juga melalui nabi-nabi, hakim-hakim, apa yang Tuhan inginkan untuk bangsanya. Untuk umatnya, untuk bangsa Israel. Itu teokratis. Tetapi lalu terjadi pergeseran. Karena bangsa sebelah, cek toko sebelah, ternyata ada rajanya. Wow, kami mau raja juga dong. Demokratis. Demokratis. Akhirnya, muncullah sistem-sistem pemerintahan yang baru. Tetapi kalau dari sudut pandang teologi, kita melihat bagaimana yang seharusnya hidup manusia, hidup umat Tuhan bersifat teosentris, bersifat berpusat kepada Allah. Sehingga kalau kita menjalani kehidupan, kita harus cari tahu apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Tetapi manusia semakin lama semakin bergeser sehingga menjadikan dirinya sendiri, keinginannya sendiri, kebutuhannya sendiri yang menjadi pusat,
yang menjadi center di dalam kehidupan. Maka yang menjadi peran utama di dalam hidup adalah aku. Ya. Loh, Tuhan di mana? Tuhan peran pembantu. Tugasnya Tuhan adalah memberkati saya, melindungi saya, menjaga aset-aset saya, menyembuhkan saya kalau saya sakit, sisanya biarkan saya yang pegang kemudi. Kita nggak ngomong gitu, tapi kita lakukan itu. Ya, tanpa sadar. Dari teosentris berubah menjadi antroposentris. Kalau kita teliti gambar itu, kita juga melihat bahwa stalagmit yang di bawah lama-lama tambah besar. Bahkan melebihi besar yang di atas stalaktit itu. Coba perhatikan. Tapi mirip, ya, mirip. Bentuknya mirip, tapi gedean yang di bawah. Maka saya melihat, belajar dari gambar itu, bagaimana keegoisan manusia semakin lama semakin besar. Karena terus dilakukan dan terus diberi makan. Terus diberi makan. Ya, dan terus dibuat pembenaran-pembenaran dengan segala macam argumentasi. Ya. Maka kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Ini bagi saya suatu iluminasi yang luar biasa. Melihat gambar bisa mendapatkan pembelajaran. Ya, bagaimana ada korelasi antara geologi dan teologi. Kalau kita lihat bagaimana erosi iman terjadi, tentu perlahan-lahan. Ya, tentu perlahan-lahan, tidak tiba-tiba. Kecuali tadi yang salah, ya, terjadi erupsi dan subduksi. Teks yang kita baca di dalam Wahyu pasal 2 mencatat bahwa erosi iman itu terjadi dimulai dari kehilangan kasih mula-mula. Padahal aktivitas rohani masih terlihat baik-baik saja. Kalau kita teliti teks tadi mulai ayat 2, Wahyu pasal 2, itu jemaat yang luar biasa, jemaat di Efesus. Ya, mereka itu begitu tekun. Mereka itu bisa tahu kalau ada ajaran melenceng 2 derajat aja mereka tahu. Walaupun orang yang menyebut diri sebagai rasul, tentu orang menyebut diri rasul punya pengetahuan, punya karisma, dan mungkin punya kuasa. Ya, baik kuasa politik maupun kuasa materi. Ya. Tetapi jemaat Efesus bisa tahu, ini nggak benar nih ajarannya nih. Artinya apa? Knowledge mereka baik secara doktrinal, secara pengetahuan, pengertian mereka bagus. Ya. Dan di ayat 3 dikatakan mereka tahan menderita oleh karena nama Tuhan. Berapa banyak orang yang meninggalkan iman Kristen karena tidak tahan menderita. Susah dapat relasi bisnis, susah dapat pekerjaan. Kalau kita di Jakarta masih sangat oke. Ya, walaupun nggak oke 100%. Tapi ada daerah-daerah, negara-negara, provinsi-provinsi yang kalau kita Kristen, jangankan bisnis, ngontrak rumah aja susah nyarinya. Ya, saya pernah di satu daerah gitu. Cerita teman, saya tidak mengalami, tapi teman saya mengalami. Padahal dia tinggal di ibu kota provinsi. Mau kontrak rumah begitu tahu Kristen, tidak dikontrakkan katanya. Lu padahal ditulisan dikontrakkan. Ya, begitu tahu Kristen, nggak boleh dikontrak. Padahal bukan mau numpang loh, mau ngontrak bayar. Ya, susah. Apalagi mau mendapatkan pekerjaan atau berbisnis atau yang lain sebagainya. Sebagian umat Tuhan akhirnya meninggalkan imannya. Karena apa? Nggak tahan menderita. Tapi jemaat Efesus ini tahan menderita. Luar biasa. Artinya kalau kita lihat dari fenomena yang terjadi, dari kehidupan mereka sehari-hari, mereka rajin PA, mereka rajin beribadah, mereka rajin bersekutu, ya, dan tahan menderita, bagus sekali. Tidak ada kekurangannya, tetapi Tuhan melihat, menembus sampai kedalaman sanubari, bahwa jemaat di Efesus mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Ya. Jadi tidak tiba-tiba terjadi erosi itu, it takes time, makan waktu yang panjang. Ya, erosi iman. Saya mengabarkannya sebagai kasih mula-mula. Ya, itulah yang mendrive kita. Sehingga kita rindu untuk beribadah, kita rindu untuk berdoa, kita rindu untuk membaca kitab suci, kita rindu ikut PA dan lain sebagainya. Ya, bisa juga kita rajin, tapi bukan karena kasih mula-mula. Bisa, ya, bisa karena mau memberikan kesan, misalnya bahwa saya orang yang rohani, saya orang yang saleh. Ya, bisa juga
Jadi fenomenanya sama, tapi motif yang mendasarinya di bawah itu bisa beda. Ya. Tetap itulah yang terjadi pada jemaat di Efesus. Mereka mulai kehilangan kasih yang mula, padahal kelihatan baik-baik saja secara aktivitas. Nah, berikutnya. Tadi juga di Kolose 2 ayat 8 dikatakan, jangan sampai kamu ditawan oleh filsafat dunia. Ya. Oh, saya nggak terpengaruh filsafat dunia, saya kan jurusan kedokteran, saya nggak ngambil kelas filsafat. Ini bukan soal kuliah, bukan soal SKS. Ini soal pola pikir yang ada di dunia ini, yang telah merasuki budaya populer, ya, budaya kebanyakan orang, dan karena kita sedang ada di dalam dunia, maka ada seperti apa interferensi. Kita juga memberikan pengaruh kepada dunia, dunia juga memberikan pengaruh kepada kita. Dan celakanya, semakin banyak gereja yang mirip dunia daripada dunia yang semakin mirip gereja. Ya. Dan poin-poin yang saya bagikan ini terjadi, bahkan sudah masuk di gereja, bahkan sebagian sudah merusak gereja. Ya. Tadi malam juga anak saya lagi ngerjain PR, tiba-tiba nanya, Pak, hedonisme apa sih? Saya pikir jangan-jangan dia lihat PowerPoint saya lagi. Oh bukan, itu PR-nya. Wah bagus juga ya, hedonisme diajarkan. Bukan diajarkan supaya hedonisme, supaya tahu apa itu hedonisme dan jangan ikut-ikutan. Ya. Materialisme itu udah begitu kuat, ya, masuk ke dalam dunia populer. Yaitu menilai segala sesuatu dari materi. Kalau kita lihat orang nggak kenal, kita akan mulai berusaha mengukur, ini orang nih banyak materinya atau enggak. Kalau banyak materinya, kita akan tambah respeknya. Kalau dia nggak banyak materinya, turun penghormatan kita kepada dia. Ya, Alkitab menyebut dengan memandang muka. Ya, itu pengaruh dari materialisme. Lalu konsumerisme. Ya tentu ada kaitan dengan kita yang hidup di revolusi industri. Ya, bahwa produk sebanyak-banyaknya kalau nggak ada yang beli ya bangkrut perusahaan kan. Maka orang dilatih untuk hidup konsumerisme. Dan Indonesia adalah salah satu pasar paling menggoda di dunia ini. Karena kita sangat konsumeristis. Ya, bangsa kita. Kita suka beli ini, beli itu, jajan ini, jajan itu. Belum tentu butuh, tapi hanya untuk eksis. Ya, konsumerisme. Lalu individualisme, makin ke sini, ya, makin ke zaman sekarang dan ke zaman yang akan datang, orang makin individualistis. Ya, orang makin individualistis. Tentu hak asasi manusia baik, ya, tetapi kadang karena individualistis orang semakin kekurangan rasa empati, semakin kekurangan rasa keinginan untuk berbagi kepada orang lain. Yang penting saya, kalau saya belum puas, gimana saya mau berbagi? Ya, maka individualisme itu sangat kuat ya di zaman modern ini. Narsisisme, ya. Narsisisme apalagi, ada yang bilang narsisme, ada yang bilang narsisisme. Narsisisme juga terus menggoda kita dan mungkin kita tanpa sadar mulai terpengaruh oleh yang namanya narsisisme. Ini mirip individualisme tapi levelnya ini udah masuk penyakit ini sebenarnya. Udah termasuk personality disorder, kelainan kepribadian. Bahwa orang merasa selalu lebih hebat dari orang lain tapi dia khawatir, dia iri kepada orang lain. Dan dia juga yakin bahwa orang juga iri kepada dia. Ya. Sehingga hidupnya ingin menjatuhkan orang lain tapi dia juga haus pujian. Dia ingin diangkat terus. Ya. Waktu di sekolah teologi dibilang teman saya istilahnya makan puji. Wah dia tuh orangnya makan puji katanya. Kok puji bisa dimakan? Maksudnya itu ya gitu. Kalau diangkat, wah bisa naik lah. Bisa naik dan bisa baik banget sama teman. Bisa ditraktir. Yang penting puji aja dia terus. Padahal kalau kita memuji orang yang gila-gila pujian pun kita sebenarnya sedang merusak orang itu juga. Ya, maka pujilah secukupnya dan pada tempatnya. Dan kalau kita punya kecenderungan untuk itu hati-hati. Hati-hati, jangan sampai tanpa sadar kita sudah terjangkit virus narsisisme dan hedonisme. Hedonisme ini, waduh, makin kesini ya memang istilah flexing itu ya bagian dari hedonisme.
pingin kelihatan. Ya, tidak penting menjadi kaya, yang penting kelihatan kaya. Ya. Maka untuk mencitrakan saya agar kelihatan happy, kelihatan sukses, kelihatan kaya, waduh, dengan cara sedemikian rupa. Ya, dengan cara sedemikian rupa. Bukankah dunia ini semakin lama semakin gemerlap? Ya, keren ya, keren. Dunia ini makin lama makin keren, makin indah, makin sedap dipandang mata. Dan makin menggoda orang Kristen untuk hidup hedon. Ya, hedonis, berfoya-foya. Berfoya-foya, pesta terus. Ya, bukan berarti kita nggak boleh bikin pesta ulang tahun atau pesta, tapi ingat, jangan bergaya hidup mewah. Ya. 2 hari lalu saya melihat satu tayangan dari salah satu media utama nasional, ya. Inisialnya Kompas, oh bukan K, ya. Ya Kompas sudah saya sebutkan. Mewawancarai salah seorang jenderal bintang 1, aktif, tiap hari ke kantor naik MRT dan bis ke Mabes Polri. Waduh, karena melihat kasus yang sedang terjadi kan, wah saya melihat institusi itu begitu rusak. Tapi ternyata masih ada orang-orang yang bagus sekali. Ya, dan ketika diwawancara dia nyebut kata puji Tuhan, tambah senang saya nontonnya. Saya tonton sampai habis. Ya, dia Brigjen Pol Yehu bla bla bla. Kelihatannya orang Minahasa. Brigjen Pol, nanti cari Brigjen Pol Yehu. Hidupnya sederhana, rumahnya biasa. Sama depan rumahnya lebih gede depan rumahnya. Dia bilang, itu aturan. Di dalam institusi kepolisian tuh ada aturan untuk hidup sederhana. Ya, jadi bukan karena presiden, karena ada kasus presiden bilang, polisi harus bergaya hidup sederhana. Dia dari dulu. Dan dia ngajarkan anak buahnya. Kita jangan hidup melebihi pendapatan kita. Karena itu waktu dia masih tugas di Minahasa, sekarang dia di Mabes Polri. Waktu hidup di Minahasa, dia bilang 90% lebih anggota dia di Polres itu kreditnya banyak sekali. Bahkan ada yang terima gaji tinggal 500.000, tinggal 300.000. Karena apa? Kredit ini, kredit itu, kredit ini, kredit itu. Habis itu dia bilang, saya tidak mau tanda tangan ACC untuk mengajukan kredit. Karena kalian sedang membuat sulit hidup sendiri. Karena apa? Kebanyakan keinginan. Kenapa dia katakan, kenapa rumah saya biasa? Karena ya kemampuan saya itu, katanya. Jadi dia tidak mau hidup lebih besar pasak daripada tiang. Itu yang benar. Masa kita sebagai umat Tuhan kalah ya sama polisi? Atau saya sebagai pendeta, masa pendeta lebih hedon daripada polisi? Waduh, apa kata dunia? Ya. Maka ini menjadi satu hal yang baik untuk direnungkan. Wah, saya terinspirasi sekali. Bisa jenderal bintang 1 tiap hari naik bis, naik MRT. Ada mobilnya satu diparkir tapi ditutup. Nggak tahu saya mobil apa tuh, ditutup pakai penutup mobil itu. Ya cuman gaya hidup sederhananya itu sangat menginspirasi. Sekarang makin langka orang. Bahkan pendeta saja banyak sekali yang hidupnya glamor. Sampai ada konten-konten yang membahas tentang pendeta. Outfitnya pendeta tuh berapa duit? Ya, jamnya limited edition 10M. Jasnya dipesan di Amerika, ketahuan, branded. Ya, tas istrinya apa? Mereknya, merek dari Paris dan lain sebagainya. Maka ini suatu peringatan yang penting. Ya, diberkati Tuhan itu tidak mesti pakai barang mahal. Walaupun mungkin uang kita mampu. Mungkin kita mampu untuk seperti itu. Mampu. Tiap minggu ganti mobil, tiap minggu ganti mobil. Saya bisa tiap minggu ganti mobil. Pesan Grab online. Ya. Pak Pendeta, tiap minggu mobilnya lain. Supirnya ganti-ganti. Ya iyalah. Ya. Ini menjadi peringatan bagi kita. Jangan bergaya hidup hedonisme. Dan itu salah satu filsafat yang paling digandrungi orang sekarang. Walaupun kita nggak belajar filsafat di kelas filsafat ya. Tapi itu pola pikir dan pola hidup manusia. Wahyu 2 ayat 5 dan Kolose 2 ayat 8 mengingatkan. Dikatakan apa? Ingatlah. Wahyu 2 ayat 5. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Padahal itu tadi aktivitas rohaninya masih bagus. Tetapi ketika kasih mula-mula sudah mulai mendingin,
tidak panas lagi, mulai suam-suam kuku, itu udah lonceng bahayanya harus sudah bunyi. Ya, maka Wahyu 2:5 bilang, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Padahal dia masih baik-baik saja loh. Masih baik-baik saja, aktivitas rohaninya masih baik. Tapi begitu bergeser dikit, harus cepat. Ingat, sadar, aware, langsung bertobatlah. Bertobatlah itu ya ketika kita menuju arah yang salah, langsung putar balik 180 derajat. Kalau 360, balik lagi ngaco. Ya, harus 180 derajat. Jangan salah hitung derajatnya. Ya. Lalu apa? Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Yang dulu bagus itu dipanaskan terus imannya. Ya. Kalau terbuat dari besi, dibersihkan terus, digosok, jangan sampai korosi. Jangan sampai karatan. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Karena itu iman itu harus dirawat. Iman itu harus ditumbuh kembangkan. Ya. Ya Tuhannya di mana? Tuhannya mendorong kita, Tuhannya membimbing kita, tapi Tuhan mau untuk kita sadar. Ya, seperti anak misalnya mulai beranjak remaja, saya mulai kasih anak saya pembelajaran keras. Ya. Pembelajaran kerasnya apa? Bukan dipukulin. Sekolah jalan kaki. Ya, pulang jalan kaki. Panas, tunggu agak enggak panas dikit. Ya. Sekarang 3 kali seminggu jalan kaki. Ya. Karena irit bensin kali ya. Enggak juga. Tapi maksudnya biar dia tahu. Saya bilang, papa dari TK sampai kuliah jalan kaki. Padahal jarak TK papa dari rumah dengan jarak SMA papa dari rumah waktu papa sekolah, jauhan TK-nya. Dari TK udah jalan kaki. Itu salah satu mungkin ya kita bisa berargumentasi. Nanti kalau anaknya ketabrak mobil gimana? Kalau keserempet bajai gimana? Kalau ketabrak kereta bagaimana? Ya emang kalau sama papanya nggak bisa keserempet kereta kan bisa juga. Ya. Bisa juga, tapi ada nilai-nilai yang ingin saya ajarkan. Ya, agar apa? Agar jangan keenakan. Ya, jangan keenakan. Itu harus dilatih, ya. Dan Kolose 2:8 mengatakan berhati-hatilah. Berhati-hatilah, waspadalah, waspadalah, ya. Jangan sampai kita tanpa sadar iman kita mengalami erosi. Maka jangan anggap enteng erosi. Erosi memang biasanya dianggap remeh. Ya elah orang pantai segitu gede, cuma erosinya dikit doang. Apa sih, nggak apa-apa, biar aja erosi. Hati-hati, Jakarta diprediksi akan tenggelam. Makanya kita ibadah di lantai 2 ya. Nanti ya, parkirannya perahu, ya ditambat perahu. 30 tahun lagi, nggak tahu. Makanya pemerintah mau membangun giant seawall yang macet itu kemarin itu. Ya, tapi sekarang presiden bilang, "Ayo bangun giant seawall." Tanggul raksasa itu di sana, di Jakarta Utara. Karena apa? Jakarta setiap tahun mengalami erosi dan abrasi. Ya. Tergerus. Permukaan tanah turun, permukaan laut naik. Makanya diprediksi akan tenggelam. Makanya perlu giant seawall. Tanggul laut raksasa, ya, supaya apa? Menghalangi itu hantaman ombak yang besar. Apalagi banjir rob ada tiap tahun. Rob, banjir rob, iya bang, iya. Banjir rob. Nah, maka jangan anggap enteng. Dalam jangka panjang itu bisa menjadi bencana, ya, bencana yang lebih lama lebih besar. Maka jangan anggap sepele. Lalu mari kita introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan terhadap iman yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita? Apakah kita biarkan saja? Ya, cuekkan saja, toh nanti tumbuh sendiri. Orang Tuhan yang tanam masa nggak bisa tumbuh imannya? Ya, itu adalah pola pikir anak-anak. Kalau kita bukan anak-anak, itu pola pikir kekanak-kanakan. Ya, maka mari kita introspeksi diri kita. Kalau kita memang masih salah kaprah dan iman kita tanpa sadar sedang mengalami erosi, maka sadari dan akui kesalahan yang kita lakukan. Kalau selama ini kita tidak melakukan segala daya upaya yang seharusnya kita lakukan untuk menumbuh kembangkan iman atas yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Dan dengan memohon pertolongan Tuhan, berupayalah terus. Kalau kita sudah bagus selama ini, ya belum sampai titik sempurna, karena nggak akan sampai. Tapi kita harus terus kejar, ya. Teruslah
berupayalah merawat dan kembangkan iman kita. Ya, caranya gimana? Rajin beribadah, rajin berdoa, ikut PA, ada ibadah tengah minggu, ya, ikut supaya tidak mengalami erosi. Loh, tadi Pak Pendeta bilang jemaat Efesus ikut PA, rajin beribadah, rajin berdoa, tapi dicela Tuhan. Iya, karena kehilangan kasih mula-mula. Maka sekarang mintalah kembali itu dari Tuhan biar kasih mula-mula itu ada sehingga kita melakukan aktivitas rohani dengan konsep, dengan motivasi yang benar, dengan dasar yang benar. Kalau dasarnya sudah kuat, maka tidak akan mudah mengalami erosi. Ada satu gambar lagi sebagai penutup, saya juga dapat dari gambar pembelajaran geologi, ya. Itu gambar bumi. Ternyata bumi ini ada lapisan-lapisannya, ya. Itu yang bawah itu bukan irisan kue ulang tahun, ya. Itu irisan bumi ya kalau dikasih visualisasi, ya. Bahwa kita ini tinggal di lapisan yang namanya kerak bumi, maka kita nggak boleh sombong. Biarpun kita punya rumah paling mewah, tetap aja kerak, ya. Kita tinggal di kerak, ya. Kita tinggal di kerak bumi. Yang ada gunung, termasuk laut, termasuk palung, samudra, itu kerak masih. Lalu di bawahnya itu ada lapisan namanya mantel bumi. Mantel bumi inilah bentuknya cair, batuan-batuan cair yang panas. Ya, magma itu, magma yang keluar lahar, itu batuan cair. Lalu di dalam itu, di inti bumi, ada yang namanya inti. Tapi ada yang namanya bagian luar, ada yang bagian dalam. Yang bagian luar inti bumi itu juga cair dan panas sekali. Ya. Tapi yang paling dalam, inti bagian dalam, dia padat. Ya. Padat, panas, tapi padat. Ya. Maka semoga iman kita seperti lapisan inner core bumi. Ya. Lapisan inti bagian dalam. Yang intinya inti, katanya gitu ya bahasanya. Intinya inti. Yang dia walaupun panas tapi dia tetap padat. Dia tetap kokoh. Ya, walaupun di luarnya itu dilapisi oleh cairan-cairan panas. Baik itu outer core atau lapisan inti bagian luar maupun mantel bumi yang begitu panas dan cair, dia tidak terpengaruh. Dia tidak tererosi. Ya, dia tidak terkikis. Maka lapisan inti bumi bagian dalam itu tidak terpengaruh oleh subduksi. Ya, yang gempa tadi itu di permukaan. Ya, tidak terpengaruh oleh erupsi. Gunung meletus itu juga di permukaan. Tidak mengalami korosi. Tidak mengalami abrasi apalagi erosi. Itu semua di lapisan permukaan. Maka intinya inti itu yang harus kokoh. Ya, mari kita lihat iman kita. Bagaimana kita menjalani, mengaplikasikan iman kita. Kalau intinya inti sudah benar, ya, maka kita bangun juga dengan hal yang baik. Kalau Yesus Kristus adalah batu penjuru yang kokoh, maka jangan bangun dengan jerami di atasnya. Ya, kena angin aja udah terbang, apalagi kena badai, apalagi kalau kena api, habis. Ya, maka karena Yesus adalah dasar yang kokoh, kita bangun dengan bahan-bahan yang berkualitas. Ya, supaya tahan uji, supaya tahan cobaan. Kalau bisa tahan gempa juga ya, maka hati-hati kalau bangun rumah sekarang, kalau baru mau bangun ingat, kita ini daerah yang rawan gempa. Karena kita berada di sambungan-sambungan lempeng tektonik, bahkan tidak lempeng tektonik, ada sesar-sesar lagi. Sesar-sesar itu bukan lempeng tektonik, tapi di lempeng itu pun ada retakan-retakan yang bisa bergeser, yang bisa krek gitu, tapi bukan di sambungannya. Itu namanya sesar. Gempa Cianjur kemarin itu sesar. Ya, bukan lempeng yang bergesekan. Nah, semoga iman kita seperti itu, ya, tetap kuat, tetap kokoh, walaupun dikelilingi panas, dikelilingi ancaman, dikelilingi godaan, tapi kita tetap teguh. Karena kita yakin kita punya iman yang benar. Dan kita punya subjek yang kepadanya kita beriman. Yang benar, yaitu Yesus Kristus. Ya, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya cukupkan sampai di sini. Sesi tanya jawab dibuka. Silakan mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu, Saudara-saudari.
Silakan Pak Rikat mau mengajukan pertanyaan. Ya, salam. Saya tadi mempelajari yang ini Pak, yang dikatakan diawali dengan kehilangan kasih mula-mula. Sementara aktivitas rohani masih terlihat baik-baik saja. Pertanyaan saya adalah kasih itu adalah anugerah Tuhan, tapi orang bisa mengatakan kasih dimanapun, tapi dia sendiri tidak punya kasih. Dan padahal kasih itu adalah dasar dari iman. Jadi apa itu yang dibilang hilang kasih kalau seandainya dia tidak melakukan kasih tersebut? Terima kasih. Iya, baik. Ini pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan bagus. Jadi tadi jemaat di Efesus yang kita baca, yang dikritik oleh Tuhan Yesus sendiri, kehilangan kasih mula-mula, kalau kita membaca teksnya, nih kita kembali ke teksnya ya, bahwa mereka itu terlihat bagus sekali secara penampakannya ya, secara penampakannya. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 5 tadi. Ya, satu lagi. Ya. Lihat, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Jadi mereka jemaat yang kerja keras, ya, mereka jemaat yang tekun. Lalu dilanjutkan, engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Artinya apa? Mereka punya pengertian yang sangat bagus, ya, pemahaman firman yang sangat ketat, sehingga mereka bisa tahu kalau sesuatu ajaran itu, biarpun dari orang yang mengaku-ngaku sebagai rasul, mereka tahu ini rasul palsu. Karena apa? Karena ajarannya nggak benar. Ya, lalu mereka sabar menderita. Bagus nggak? Hebat. Hebat sekali. Nah, lalu mulai ayat 4, Tuhan Yesus mencela jemaat di Efesus. Karena dikatakan, mereka telah meninggalkan kasihnya yang semula. Ya. Jadi yang mau saya sampaikan adalah, gampangnya begini, bahwa orang yang rajin beribadah, orang yang suka berbuat baik, orang yang rajin berdoa, ikut ibadah nggak pernah absen, mau ibadah hari Minggu, tengah Minggu, agak di pinggir Minggu, pokoknya ibadah terus, nggak pernah absen. Belum tentu karena mengasihi Tuhan. Ya, belum tentu. Tapi orang yang mengasihi Tuhan akan suka beribadah, akan suka berdoa, ya, akan mengupayakan men-spare waktu sedemikian rupa, ya, untuk terus terkoneksi dengan Tuhan. Ya, itu yang saya maksudkan. Tapi kalau orang tidak mengasihi orang lain, ya itu udah jelas, nggak jelas itu. Imannya perlu dipertanyakan. Ya, apalagi memfitnah orang, melakukan berbagai dosa yang kasat mata, waduh, itu perlu dipertanyakan, perlu bertobat. Ya, perlu bertobat. Jadi itu poinnya Pak, bahwa sebagai orang yang punya kasih mula-mula, kita sudah sepatutnya melakukan berbagai aktivitas rohani. Tapi orang yang rajin melakukan aktivitas rohani belum tentu karena kasih mula-mula. Bisa karena peraturan. Ya, misalnya di sekolah Kristen, nggak ikut ibadah potong nilai. Ya, nggak catat khotbah minggu dari pendeta, nggak ada tanda tangannya. Wah, ini berarti kamu pasti ngarang-ngarang sendiri nih. Kurangi nilai. Ya, maka itu menjadi kontrol untuk memastikan bahwa murid sekolah beribadah. Nah, jadi kalau dia dikasih pilihan boleh ibadah boleh enggak, mungkin dia pilih enggak ibadah. Nah itu, tapi dia rajin enggak? Rajin karena ada pengikatnya, ada peraturannya. Kalau melanggar bisa kena poin atau pengurangan poin, atau kena hukuman dan lain sebagainya. Maka dia taat. Taat karena ada sistem yang mengatur, bukan karena kesadaran dan kerinduannya untuk beribadah. Jadi itu maksudnya. Ya, bisa orang kehilangan kasih mula-mula padahal masih kelihatan baik-baik saja. Ya.
kelihatan baik-baik saja, kelihatan aktif di dalam hal-hal rohani, kelihatan baik, tetap senyum, padahal di sini nih udah dikit lagi mau meninggalkan Tuhan. Karena kecewa, ya, dan lain sebagainya. Karena sakit hati, karena merasa direndahkan dan lain sebagainya. Ya, itu maksudnya tadi. Kehilangan kasih mula-muda padahal terlihat baik-baik saja. Ya, demikian penjelasan saya. Terima kasih Pak Rikat. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Dipersilakan. Nah, ya, wah ini dari sebelah sini lebih berat biasanya. Ya, terima kasih Pak Pendeta Gelen. Tentunya kita bersyukur ya, Pak Pendeta Gelen sudah menjelaskan sangat bagus, luar biasa, dan menurut saya ini adalah tema yang sangat menarik, dan terus terang bahwa apa yang Pak Gelen sampaikan itu realita gitu ya, terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan saja orang-orang yang misalnya boleh kita bilang sekuler, tapi bahkan hamba-hamba Tuhan pun seringkali juga boleh mengalami, menurut saya, erosi iman. Kenapa? Karena tidak sedikit hamba Tuhan yang boleh kita temui ngaco atau salah bertindak, salah berbuat. Bukan hanya hamba Tuhan, tapi pelayan-pelayan Tuhan pun hal demikian bisa terjadi gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Pendeta Gelen, kira-kira kalau kita di sekuler biasanya itu ada namanya key indikator untuk menilai, untuk atau kasih warning untuk melihat, wah ternyata kelihatannya seseorang ini sudah mulai lari dari target atau mulai menurun. Nah, bagaimana indikator yang kita bisa miliki di dalam menganalisa atau mendeteksi erosi iman ini gitu. Karena menurut saya ini tidak mudah. Seringkali juga kita bisa rajin ibadah, rajin atau sibuk dengan pelayanan dan segala macam, kelihatannya semua oke, baik-baik saja. Nyatanya ketika menghadapi suatu persoalan, dia lari dan dia tidak datang kepada Tuhan. Nah, jadi menurut Pak Gelen kira-kira apa nih cara mendeteksi, cara mengobati, cara menuntun supaya orang itu tetap memiliki kasih mula-mula dan tetap seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih. Ya, betul kan, berat kan pertanyaannya. Di dalam dunia marketplace, saya nggak bilang sekuler ya, karena semuanya sebenarnya sakral. Dunia ini adalah pentas kemuliaan Allah. Jadi saya tidak melihat dunia terbagi dua, sekuler dan rohani. Ya, jadi semua itu seharusnya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi saya tidak membedakan. Saya lebih senang menyebutnya marketplace atau di dunia kerja pada umumnya. Ya memang ada sistem yang namanya orang modern sekarang bilangnya Key Performance Index, KPI, ya, untuk mengukur. Karena segala sesuatu mau diukur. Karena itu, bikin kopi bagusnya berapa derajat? 78,5 derajat. Ada termometer digital yang begitu akurat. Semua mau diukur. Ya kan? Mau bikin kue yang enak, ini pakai butternya berapa gram? 250 gram, diukur dengan akurat. Masalahnya belum ditemukan, belum ada penemunya, namanya iman meter. Ya. Belum ada alatnya. Kalau itu enak ya, tinggal di imannya 80%. Lumayan nih, tingkatkan terus. Nggak ada. Karena itu untuk mengukurnya susah. Karena indikator saja bisa direkayasa, ya. Kayak tadi saya katakan bahwa supaya saya kelihatan rohani, maka saya tidak pernah absen dalam semua ibadah. Ya, tujuan saya adalah agar orang melihat saya sebagai orang baik. Ya, supaya nanti macam-macam lah. Seperti orang ke gereja kan ada yang supaya dapat jodoh. Ya, tapi itu lebih baik daripada cari jodoh di tempat yang nggak benar, ya kan? Ya, tapi ya itu susah. Tapi kan orang ngelihatnya, wih dia rajin ke gereja ya. Kalau orang rajin ke gereja, probabilitas sebagai orang baik itu lebih tinggi. Kalau itu saya sepakat. Tapi belum pasti. Ya, belum pasti. Tapi kalau ada di tempat yang nggak benar ya udah kemungkinan besar orang nggak benar, gitu. Maka mau mengukurnya itu susah. Yang tahu itu kita dengan Tuhan. Iblis juga tahu lah ya. Ya,
Kita rajin-rajin diketawain sama iblis. Kamu kan jamaah saya Senin sampai Sabtu. Hari Minggu doang kamu ini libur. Hari libur baru kamu ke gereja. Ya, baru kamu pasang topeng rohani. Ya, hari-hari kan jemaat saya. Gitu kan. Maka susah ngukurnya. Susah. Maka tadi yang pasal 2 ayat 5 Wahyu juga katanya itu enggak dia bikin kayak step by step kayak penulisan ilmiah. Tidak. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi di situ ada antisipasi. Sebelum erosi itu menghancurkan seluruh bangunan keberimanan kita, waspadalah langsung. Alarm bunyinya itu jangan pas udah 90% hancur. Begitu berkurang dikit langsung bunyi alarm. Ingatlah katanya. Nah itu alarmnya. Lalu bertobatlah. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lalu terakhir berhati-hatilah. Ya, selalu kita berawas-awas. Ya, jangan yakin, wah saya udah di gereja Reformasi Indonesia udah pasti benar dah. Auto benar. Ajarannya pasti yang terbaik. Ya, iman saya pasti bertumbuh. Hati-hati. Ya. Firman Tuhan bilang apa? Awasilah ajaranmu. Jangan sampai kita kira kita benar padahal udah mulai melenceng. Ya, mulai merasa sombong rohani, mulai arogan rohani dan lain sebagainya, menganggap orang lain rendah, malah menganggap ajaran lain udah pasti nggak benar dah. Ya, gereja lain juga dianggap rendah. Para kita lebih benar, kita merasa gitu. Maka kita yang tahu dan Tuhan dan setan. Jadi formula yang rinci itu kayak step by step itu ya hanya itu tadi. Ingatlah betapa dalamnya telah jatuh, bertobatlah, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Core of the core-nya harus benar, ya, intinya itu harus benar, bahwa iman itu anugerah, tapi harus dikerjakan. Karena Tuhan mau kita dewasa, jangan anak-anak terus, jangan mimi cucu terus. Ya, Tuhan juga kasih kebenaran yang lebih keras, lebih keras, lebih keras. Dan kita bisa menerimanya kalau kita cukup dewasa. Ya, jadi itu Pak, kalau mau step by step itu ya belum ada. Nanti kalau ada alatnya kita beli ya. Tiap minggu kita cek jemaat. Wah ini bisa ditingkatkan. Oh ini udah mulai menurun nih, naikkan lagi ya. Jadi pos bindunya iman meter alatnya ya namanya. Tapi saya yakin gak akan ketemu. Gak akan ketemu karena manusia pandai merekayasa ya segala hal. Ya. Demikian jawaban saya. Ya. Di penjelasan tadi, saya mendapat sebenarnya ada poin penting yaitu perlu adanya hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Nah itu sih yang saya tangkap ya, poin yang Pak sampaikan. Bahwa sehebat apapun kegiatan kita, sehebat apapun pelayan kita, kalau kita nggak punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, maka akan kemungkinan terjadi erosi iman. Jadi kira-kira itu sih Pak. Terima kasih penjelasannya Pak. Iya, saya sepakat itu. Karena itu beda antara tahu tentang Tuhan dan mengenal Tuhan itu beda. Kalau mengenal tentu ada hubungan pribadi. Kalau tahu itu bisa baca buku. Oh tahu saya. Ya karena itu relasi itu memang penting. Nah itu didapat bagaimana kita mau punya relasi kalau kita nggak pernah berdoa kepada Tuhan. Ya secara pribadi. Saya rajin kok berdoa, tiap minggu saya berdoa di gereja. Ya itu pun doa Bapa kami. Pas doa persembahan ujungnya doa Bapa kami. Maka kita pasti berdoa tiap minggu. Bukan yang itu, tapi yang pribadi. Ya, pribadi. Dari situlah kita dapat relasi pribadi dengan Tuhan. Ya, maka orang berdoa bisa karena pencitraan, tapi orang yang sungguh-sungguh beriman pasti berdoa. Ya, itu tadi yang bolak-balik kalimatnya seperti itu. Terima kasih, Pak Oscar. Bagus sekali pertanyaannya. Oh, ada lagi pertanyaan. Baik, silakan Pak Andri Wirawan. Penatua nih, wah. Terima kasih Pak Gila. Ya. Kalau terus terang saya belum clear banget mengenai pasal ini. Kalau kita baca pelan-pelan begitu ya, bahwa yang sedang diperhadapkan adalah orang yang memang ketat secara pengetahuannya, pemahamannya benar. Dan orang ini gigih dalam membela kebenaran. Kalau kita lihat bahwa ketika dia menghadapi orang-orang jahat, dia berani begitu. Bahkan orang ini tetap sabar ketika mengalami penganiayaan dan menderita.
Artinya orang yang sedang dibicarakan ini adalah orang yang boleh dibilang tidak mengambil keuntungan pribadi dari pelayanan. Itu yang saya tangkap. Tetapi memang di ayat yang keempat dikatakan, aku mencela engkau. Saya masih melihat ada missing link dalam pemahaman begitu ya. Kok kenapa dicela sehubungan dengan dia telah meninggalkan kasihnya yang semula. Ada sesuatu yang jangan-jangan orang ini nggak sadar. Selama ini walaupun dia sudah dan masih melakukan banyak aktivitas rohani, pelayanan, tapi ada suatu hal yang tidak dia sadari sedang dia lakukan. Saya melihat apakah orang ini mengalami kepahitan di dalam hatinya yang tidak dia akui, sehingga bisa jadi ketika dia melakukan pelayanannya, dia masih menyimpan kepahitan karena orang-orang yang memperlakukan hal yang jahat. Gitu. Ada banyak orang juga bahwa mungkin mayoritas kita lah gitu. Sulit sekali bersikap seperti Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib. Berkata, ampunilah Bapa karena mereka tidak memahami apa yang mereka lakukan. Itu dengan ketulusan hati. Dalam pelayanan bisa jadi kita mendapatkan perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Dan kita belum bisa mengampuni mereka. Pelayanan tetap jalan sih Pak. Tetapi ada hal yang belum kita bereskan dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya, pelayanan jalan terus, relasi dengan keluarga, dengan pasangan hidup nggak diberesin. Jadi sepertinya kita menutup kelemahan-kelemahan yang ada dengan pelayanan kita. Itu yang saya belum clear nih Pak. Jadi di balik ini apa sih sebenarnya dipermasalahkan Tuhan Yesus terhadap si pelayan ini begitu. Karena kalau dilihat semuanya dia menderita gitu. Dia sabar, kalimat sabar. Tapi kok ada soal kasih nih yang dipermasalahkan. Itu sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Kalau kita mencoba membuat indikator kayak model Key Performance Index, ini pasti nilainya tinggi nih kan. Udah layak dapat nilai A ini kalau orang kuliah ini. Ya, saya memahaminya gini. Memang banyak orang Kristen juga bahkan ada yang menjadikan pelayanan sebagai pelarian. Ya kan? Pelayanan sebagai pelarian, wah ngeri bener. Ya. Tadi saya juga mengatakan bahwa Tuhan itu sanggup menerobos ngelihat sampai ke dasar hati yang paling gelap, yang paling dalam. Bisa dipindai oleh Tuhan, ketahuan. Walaupun di permukaan masih kelihatan baik, tetapi tinggal waktu yang akan menyatakan. Ya, dan Tuhan lihat dari hulu udah ketahuan. Nah, kita baru bisa lihat setelah dihilir. Ya, itulah bedanya Tuhan dengan kita. Nah, kalau kita melihat di sejarah, Efesus ini awalnya bertobat karena itu dia menjadi kota penting di dalam perkembangan sejarah kekristenan. Ya, beberapa abad kemudian Efesus menjadi tempat diadakan konsili, ya pertemuan bapak-bapak gereja. Artinya Efesus ini kota yang menelurkan, menghasilkan orang-orang yang cinta Tuhan karena dari awalnya mereka luar biasa secara aktivitas rohani. Ya. Tetapi kemudian kalau kita baca sejarah setelah zaman Kesultanan Ottoman, bagaimana semua daerah-daerah yang tertulis di dalam kitab Wahyu disapu semua. Sekarang tinggal reruntuhan. Menjadi sejarah. Ya, bisa kita lihat, wah ini dulu kota yang di kitab Wahyu, tapi mana gerejanya? Mana orang Kristennya? Ya, sudah padam.
Tapi itu jauh setelahnya. Diawali dari meninggalkan kasih yang mula-mula. Kemarin di PA hari Jumat juga ini terkait. Bagaimana Yunus awalnya diminta Tuhan untuk memberitakan, menyerukan pertobatan kepada bangsa Niniwe yang jahatnya luar biasa, itu kerajaan Asyur. Yunus nggak mau, mereka kejamnya itu gila-gilaan itu cocoknya jadi kayu bakar neraka. Ya kalau saya dramatisasi. Nggak mau Yunus, dipaksa Tuhan sampai dia dimakan ikan, lalu akhirnya dia taat dan Niniwe bertobat. Tetapi 100 sampai 150 tahun kemudian di kitab Nahum, nah, saya nggak mau ceritain detail ya, nanti ikut PA lagi tanggal 3. Ya nanti dibahas itu Nahum pasal 2. Di zaman Nahum Niniwe itu berubah setia. Dan akhirnya dihancurkan Tuhan. Itu 100 sampai 150 tahun itu boleh dikatakan 4 generasi. Satu generasi kan rata-rata 30 tahun. 4 generasi paling tidak. Dan itu menjadi peringatan juga bahwa seringkali jangankan 4 generasi, kita kadang bisa jadi baru 1 generasi anak kita mungkin udah meninggalkan Tuhan. Tapi biasanya 3 generasi. Biasanya gitu kan. Kan ada dibilang biasanya kalau orang miskin 3 generasi kemudian bisa kaya. Begitu juga orang yang hebat 3 generasi kemudian jadi rusak. Itu pada umumnya seperti itu. Karena itu penting untuk mewariskan kebenaran-kebenaran yang paling baik kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan untuk di kita sendiri, inilah penting tadi yang dikatakan Pak Oscar, bagaimana relasi pribadi dengan Tuhan. Karena memang di dalam tubuh yang fana ini, kita masih bisa merasakan capek. Kita bisa merasakan burnout atau exhausted. Udah capek, ya udah puas gue pelayanan di gereja. Kapan saya untuk diri sendiri? Ya, atau kita udah semangat pelayanan, orang tidak menghargai. Lalu mulai kita terluka. Ya, atau kita tidak merasa dihargai sepantasnya. Ya kan? Saya kadang melihat orang misalnya, wah kalau kami dulu di STT kan, mau diutus kemana, udah mulai cari-cari tahu tuh, belum pengutusan udah mulai kasak kusuk. Cari-cari tahu, saya diutus kemana nih. Ya, ke tempat kering kah, basah kah, banjir kah. Ya, maksudnya itu soal apa? Ya soal yang bukan rohani juga. Nyaman atau enggak? Bisa hidup enak enggak di sana? Ada mallnya enggak di sana? Ya, begitu-begitu. Itu STT loh. Ya, tapi bukan STT Makedonia. Ya, STT Makedonia belum ada lulusannya. Jadi masih susah diukur. Nah, itu enggak gampang, maka keberpautan kita dan kebergantungan kita kepada Tuhan itu paling penting. Karena di dalam pelayanan ya ada banyak sekali intrik-intrik di dalamnya. Dan kalau kita tidak terus berpaut kepada Tuhan dan terus mengembangkan iman, istilahnya harus panas terus, jangan sampai suam-suam kuku. Kalau udah suam-suam kuku nanti kita menjadi rentan. Gampang tersinggung lah, merasa ini, merasa itu. Pingin kebutuhan pribadi, saya pengen lebih hebat, saya pengen lebih berkuasa, saya pengen lebih kaya. Akhirnya fokus kita ke situ. Bukan lagi kepada Tuhan. Itulah yang akhirnya ya kalau kita lihat dari sisi psikologis dan yang lainnya. Ya orang mulai undur pelan-pelan. Akhirnya aduh udah capek saya pelayanan. Udahlah gereja mana sih yang gak bobrok misalnya. Akhirnya ada orang gitu, akhirnya ada yang meninggalkan Tuhan padahal dari pelayanan bagus. Ya, dimulai dengan baik, akhirnya karena tidak bergantung penuh kepada Tuhan, akhirnya dia jatuh lagi. Ya, mungkin di mata dunia dia sukses terus, tapi di mata Tuhan dia sudah jatuh. Nah, itulah meninggalkan kasih semula. Ya. Kita bisa tetap melayani, tapi dengan kedongkolan, dengan kekecewaan, dengan kepahitan. Ya, itulah yang perlu disembuhkan. Datang kepada Tuhan, minta Tuhan sembuhkan. Karena bagaimanapun kita masih hidup di dalam daging. Ya, kita belum sempurna, kita masih berjuang. Kita masih berjuang. Karena itu ketika kita dekat dengan Tuhan, berpaut dengan Tuhan, maka di situ tempat kita dipulihkan, dikuatkan, disemangati. Sehingga kita bisa terus sampai kepada kesudahannya. Ya. Seperti kasusnya Yunus tadi, Pak, bahwa Yunus itu mengalami kepahitan hati di dalamnya karena melihat kekejaman bangsa Niniwe.
Dan dia tidak rela kalau Tuhan mengampuni bangsa Niniwe. Dan itu dipendam terus. Bisa jadi pelayan yang di kitab Wahyu ini juga begitu, Pak. Jadi dia tahan menderita, tetapi sebetulnya dia tidak bisa mengampuni perlakuan orang-orang yang salah pada dia. Itu yang berbahaya. Dan kadang-kadang banyak juga di dalam dunia pelayanan, para pelayan-pelayan ini tidak mau membereskan permasalahan yang ada di dalam hatinya. Yang sebetulnya itu harus dibereskan dahulu. Karena adalah sebuah sikap yang salah ketika ada sesuatu yang tidak beres, lalu coba ditutupi dengan hal-hal yang baik. Itu belum menyelesaikan masalah. Saya sempat diskusi juga sama teman saya, dia profesinya hipnoterapis, itu ada namanya pain factor lah begitu ya. Tapi memang alam bawah sadar kita atau hati kita itu memang harus dibereskan dulu sebelum kita melangkah lebih lanjut. Karena tanpa sadar itu akan membawa dampak buruk dalam sikap hidup kita, termasuk juga cara berpikir kita. Itu Pak, terima kasih Pak Glenn. Iya, dalam hal itu saya sepakat ya. Jadi jangan anggap enteng hal-hal sepele, karena itu bisa jadi besar. Ya kan, ketika kita menyepelekannya dan tidak membereskannya atau menyelesaikannya. Ya, ada panu kecil di sini, itu mah sepele. Begitu nanti rata semua muka panu semua, ya masalah juga kan. Jadi cepat-cepat dibereskan sebelum jadi besar. Kalau jadi besar akan butuh effort yang luar biasa untuk membereskan. Dalam hal itu saya sepakat supaya kita bisa terus maintain pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi bisa tahan sampai akhir. Karena perjalanan iman itu kan maraton, bukan sprint. Ya, demikian. Terima kasih Pak Andri Wirawan ya, bagus sekali pendalamannya. Ya saya pikir kita mau lanjut terus. Oke, ada lagi pertanyaan. Silakan. Penatua Heri. Terima kasih Pak Pendeta Glenn. Setelah ini nanti kalau ada yang mau tanya, nanti sambil kita fellowship di bawah ya. Ini pertanyaan terakhir. Saya singkat saja Pak. Ya. Karena tadi sudah singgung satu personel iblis. Jadi saya kepingin Pak Glenn bersangkutan dengan pokok topik yang kita bahas hari ini. Coba dikupas sedikit iblis berdasarkan Efesus yang kita juga singgung-singgung tadi. Efesus 2 ayat 2, Efesus 4 ayat 27. Saya bacakan ya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Yang ayat berikutnya, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saya minta untuk dikupas, disinggung sedikit. Nah, ini karena kita sudah menyinggung soal pengaruh erosi kepada iman. Yang pertama tadi saya kira tidak apa-apa karena gereja kita, saya yakinlah kita bahas berdasarkan kebenaran Allah. Tidak akan mempengaruhi ketika kita mendengar firman Tuhan dengan hamba-hamba Tuhan yang doktrinnya benar. Tetapi yang kedua, poin kedua tadi adalah mengenai materialistis, komersialistis, isme, narsisme, hedonisme. Itu bukan hanya sekedar kita tidak sadar dipengaruhi oleh dunia ini yang seperti Efesus 2 ayat 2 tadi katakan. Tetapi ada oknum yang di dalamnya, iblis itu yang mempengaruhi. Jadi bukan sekedar kita berfoya-foya, tetapi ada yang lebih penting adalah isme, pengajaran di dalam. Orang menggantikan makanan, kemewahan untuk menggantikan Tuhan. Karena disitulah kebahagiaan, kesejahteraan yang tanpa kita sadari. Saya kira termasuk kita juga di dalam, termasuk saya. Jangan sampai kita terlarut seperti tadi. Tapi poinnya bagus sekali tadi Pak Oscar tadi, hubungan pribadi. Hubungan pribadi pasti bisa mengatasi semuanya itu, mengatasi iblis yang tanpa kita sadar terpengaruh. Oleh sebab itu, saya pakai waktu ini untuk promosi sedikit. PA kita setiap hari Jumat Bapak Ibu hadir. Karena itu mengajar kita untuk bagaimana membina diri kita untuk berhubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Iya. Makanya tadi tentang Nahum saya nggak mau buka semua, saya bilang PA-nya tanggal 3. Ini konspirasi ya, tapi yang bagus nih.
Tapi ini tidak direncanakan. Tapi benar sekali, jangan beri kesempatan kepada iblis. Tapi jangan anggap remeh iblis. Kadang orang sekarang karena merasa Tuhan pembela saya, Tuhan di pihak saya, kepada siapakah saya harus takut? Sengat iblis sudah dipatahkan, kuasanya nggak kuat lagi. Jangan anggap sepele, ya. Sebelum opung kita lahir, iblis sudah ada, ya. Dia lebih tua dari manusia pertama loh. Jadi kalau lihat ininya, CV-nya itu, waduh, nggak sanggup kertas di dunia ini menampungnya. Maka jangan pernah anggap remeh iblis. Caranya gimana? Iya, nempel terus sama Tuhan. Ya kalau enggak, waduh susah. Iblis itu jurusnya terlalu banyak, ya terlalu banyak. Ya, jadi jangan beri kesempatan dengan cara dekat kepada Tuhan. Ya, bukan berarti kalau kita nggak dekat kepada Tuhan, Tuhan nggak bisa jaga kita, bukan begitu. Ya, tapi tentu kita harus dekat kepada Tuhan. Ya, karena Tuhanlah yang mampu menjaga kita dengan sempurna. Kalau kita nggak bakalan, ada jurus-jurus yang kita belum pelajari di buku. Ya kan? Maka salah satunya ikut PA ya Pak. Mantap. Baik, mari kita bersatu dalam doa.